Selamat pagi para siswa kelas 10 Bahasa SMA Katolik Andaluri. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan materi kata kerja, verb. Minggu lalu sudah saya jelaskan dasar-dasar penggunaan kata kerja dalam bahasa Jerman dan kalian telah membuat tugas dan dikirimkan kepada saya. Banyak yang sudah mengerti, ada beberapa yang belum mengerti. Semua tugas sudah saya kembalikan, sudah saya koreksi. Tolong dilihat lagi. Kalau ada yang masih keliru, diperbaiki dan dikirimkan kembali kepada saya. Bagi yang belum kumpul tugas, tolong segera diselesaikan karena tugas itu penting untuk kelanjutan pembelajaran kita. Baik, hari ini saya menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan kata kerja dalam bahasa Jerman. Saya ulangi sedikit. Jadi judulnya itu verb kata kerja. Ya. Lalu kata kerja itu dihubungkan dengan subjek kalimat. Subjek kalimat ditambah dengan kata kerja. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya saya makan, titik. Saya ini subjeknya, makan ini kata kerjanya, predikat. Atau dia tidur. Dia ini adalah subjek, kalimat, kata kerjanya tidur. Oke? Nah, dalam bahasa Jerman itu, yang disebut sebagai subjek itu yang kali lalu sudah saya jelaskan itu ich, untuk saya, du, untuk engkau, untuk dia laki-laki, si untuk dia perempuan, s untuk dia yang netral, bukan laki-laki dan bukan perempuan, wir untuk kami, ihr untuk kalian, si yang besar untuk Anda, dan si yang kecil ini untuk mereka. Oke, ini yang namanya subjek. Lalu, kata-kata kerja dalam bahasa Jerman itu, saya ulangi lagi, itu mempunyai akhiran en di belakang ya. Misalnya di sini, kemarin itu ada kata kerja misalnya datang. Datang itu kommen, oke? Kommen itu datang. Nah, akhiran en ini adalah ciri khas dari kata kerja dalam bahasa Jerman. Kalau kata kommen ini, kata kerja ini dihubungkan dengan subjek ich, maka en yang di belakang ini dihapus menjadi akhirannya e. Ich komme. Du, kalau engkau yang datang, kata kerjanya tadi begini ya, kommen. Kalau subjeknya du, maka kata kerja ini, en ini dihapus, pakai akhiran st. Kalau dia laki-laki yang datang, dari kata komen ini, en ini dihapus, diganti dengan huruf t. Kommt. Ich komme, du kommst, kommt. Kalau dia perempuan yang datang, kata komen ini, en-nya dihilangkan, diganti dengan huruf T. Si kommt. Kalau S, dia yang netral yang datang, kata komen datang, en ini dihapus, diganti dengan T. Es kommt. Kalau kami yang datang, wir kommen, maka kata komen ini tetap seperti ini, tidak berubah. En-nya tidak dihapus, dibiarkan seperti biasa. Oke? Ir, kalau ir yang datang kalian, komen ini en-nya dihapus, ditambah t. Ir kommt. Kalau Anda yang datang, maka kata komen ini tetap tidak berubah. Si komen, Anda datang. Demikian pun mereka yang datang tetap demikian adanya.
Sie kommen, sie kecil. Sie kommen. Tapi kalau di awal kalimat tetap ditulis huruf besar ya. Sie kommen. Jadi dari awal saya baca ulang. Ich komme, du kommst, kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Demikian penggunaan kata kerja dalam bahasa Jerman dengan subjeknya. Jadi diringkas begini ya. Kalau subjeknya ich, maka kata kerja itu berakhiran e. Kalau subjeknya du, maka kata kerjanya berakhiran st. Kalau subjeknya er, maka kata kerjanya berakhiran t. Kalau subjeknya si, kata kerjanya berakhiran t. Kalau subjeknya s, kata kerjanya berakhiran t. Kalau subjeknya wir, kata kerjanya berakhiran en. Tetap ya, ini en, tetap ya. Kalau subjeknya ir, kata kerjanya berakhiran t. Kalau subjeknya si untuk Anda, akhiran en. Kalau subjeknya mereka, akhirannya juga en. Demikian. Oke. So, kalau ini sudah dipahami, sekarang saya menjelaskan beberapa hal kecil yang agak menyimpang dari aturan yang ini, tetapi tidak sangat-sangat menyimpang. Ada tambahan kecil-kecil yang nanti dimaksudkan supaya bisa diucapkan kata itu dengan baik dan benar. Saya kasih contoh berikut ini. Ada kata dalam bahasa Jerman itu kata, coba baca yang ini. Ini dibaca R, EI dibaca I. Arbeiten. Arbeiten. Ini artinya bekerja. Oke, bekerja. To work, bahasa Inggrisnya. Arbeiten. Nah, kalau kalian ingin mengatakan saya bekerja, untuk ich akhirannya e ya. En dihapus, diganti dengan e. Oke? Saya bekerja, ich arbeite. Ich arbeite. Nah, sekarang kalau kalian mau mengatakan engkau bekerja. Lihat sini ya. Du, lalu arbeiten kata kerjanya. Aturan tadi en dihapus. Nah, dihapuskan begini. Lalu ditambah st ya. St, coba kita tambah st di sini. Kalau ditulis begini maka agak sulit untuk dibaca. Arbeite st, sulit dibaca ya. Jadi aturannya perhatikan saya. Lihat ini. Kalau en-nya itu sudah dihapus dan ada huruf t yang tinggal, huruf t ini yang tinggal, maka untuk akhiran st ini ditambah e lagi di sini. EST. Jadi tambah yang ini ya, supaya bisa dibaca arbeitest. Jadi du arbeitest. Oke? Demikian pun yang ini. Kalau dia laki-laki yang bekerja, kata bekerja itu arbeiten, en-nya dihapus, aturan tambah t di belakang. Tetapi ada double t begini, dalam bahasa Jerman tidak dibuat demikian. Ditambah satu huruf e di tengah, seperti yang ini ya. Jadi di sini ditambah e lagi di tengah. Ya, jadi menjadi arbeitet. Jadi dia laki-laki bekerja, arbeitet. Demikian pun si perempuan, dia perempuan bekerja. Arbeiten tadi hapus en-nya, ditambah t, tetapi tidak double t, ditambah e lagi di tengah. Oke, menjadi si arbeitet. Nah, begitu pula yang S ini yang berakhiran T, dia yang netral, yang bekerja, S dari arbeiten begini, en dihapus, bukan hanya tambah T,
tapi tambah E lagi di tengah. Oke. Kalau wir tetap, wir arbeiten, seperti biasa. Ir, kembali seperti yang di sini ya. Akhiran T ini tambah E di tengah. Arbeitet, begitu ya. Tambah E di tengah. Sedangkan si dan si ini tetap aturannya. Oke, si arbeiten, Anda bekerja, mereka bekerja. Arbeiten. Oke, jadi perhatikan. Kalau kata kerjanya setelah kalian hapus en, tinggal huruf T di belakang, maka untuk subjek du ini, dan dan si, dan s, dan ir yang ini, tambah E di tengah antara T dan T, dan antara T dan EST. Arbeitest, arbeitet, 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 dan arbeitet. Yang lain tetap. Oke? Nah, demikian pun masih ada lagi kata kerja, misalnya ini, kata kerja finden. Finden itu artinya menemukan. Menemukan. Finden, menemukan. Nah, kalau ini ada akhiran en, seperti tadi saya katakan, akhirannya selalu en. Kalau kalian mau mengatakan saya menemukan, maka en-nya dihapus, ditambah e di belakang yang e ini ya, taruh di situ. Jadi kalau kalian mengatakan saya bertemu, finden itu menemukan, bukan bertemu. Saya menemukan, ich finde, saya menemukan, ich finde. Nah, bagaimana kalau du, kalau subjeknya du yang ini, kata kerjanya tadi finden, begini ya. Du finden, akhirnya st, oke? En-nya dihapus, tambah st begini, oke? Nah, kalau tambah st begini ternyata sulit bacanya. Du findest, ndst, huruf mati semua. Maka supaya bisa dibaca dengan baik, sama dengan arbeitest tadi, ditambah e di tengah. Di sini ya, ditambah e di sini. Ya, begini. Du findest, engkau menemukan. Demikian pun untuk ditambah e di tengah. Aturan jadi begini, finden, en-nya dihapus, tambah t di belakang, begini, tetapi ini sulit dibaca, find, maka di sini ditambah e. Dia menemukan findet. Demikian pun untuk yang si, dia perempuan, aturannya begini, en-nya dihapus, tambah t, tetapi kalau ada huruf d di sini, maka tambah e di sini. Oke, findet, si findet. Demikian pun s, findet. Findet, ada e di tengah ya. Kalau wir bagaimana? Tetap seperti biasa. Kami menemukan wir finden. Kalau kalian bagaimana? Kalian karena akhiran T di sini maka ditambah E di tengah. Kalian menemukan ihr findet. Oke. Anda dan mereka tetap seperti biasa, akhirannya en, si finden dan si finden. Oke, demikian. Jadi perhatikan untuk kata-kata kerja yang kalau en-nya dihapus, tinggal huruf T di belakang dan tinggal huruf D di belakang, T dan D, maka untuk subjek du, si dan s, dan subjek ir, kalian tambah e di tengahnya ya. Di sini ditambah e. Jadi arbeitest, findest, arbeitet, findet, dan seterusnya ke bawah. Oke? So, yang berikut lagi masih ada kata kerja yang seperti ini. Sabar, ini ada kata kerja dalam bahasa Jerman yang harus menggunakan kata S, huruf SY. Ya, ini. Ini dibaca bagaimana? Ini EI dibaca I. Ini namanya SY dibaca seperti dua huruf S. Jadi ini dibaca Heisen. Heisen, oke? Heisen itu artinya bernama. Misalnya saya bernama Peter atau saya bernama Tina, gitu ya.
artinya bernama. Nah, sekarang kalau kata heißen ini, kata kerja heißen ini dihubungkan dengan ich, kita aturan tadi begini ya, ini dihapuskan begini, dihapus en-nya, tambah apa di belakang? Tambah e. Jadi ich heiße. Ich heiße. Saya bernama. Oke. Kalau misalnya saya bernama Tina, ich heiße Tina. Begitu ya. Oke. Saya bernama Tina. Kalau subjeknya du, bagaimana caranya? Subjeknya du, saya tulis lagi kata kerjanya. Ya, kata kerjanya itu heißen, bernama. Kalau subjeknya du, kita lihat aturannya, akhirannya st ya. Kita hapus en ini. Aturan yang ada adalah bahwa kita menambah st di belakang. Oke, untuk du, tambah st di belakang sini ya, st. Nah, kalau seperti ini, perhatikan, yang huruf ini tadi yang saya sebut sz itu dalam bahasa Jerman itu seperti dua huruf s. Lalu tambah lagi s di sini. Artinya ada banyak pendobelan. Maka kalau kalian menemukan sebuah kata kerja setelah en-nya dihapuskan, tinggal huruf sz seperti ini, maka untuk subjek du ini, subjek du yang akhirnya st ini, s yang ini tidak perlu lagi, cukup dengan ini. Jadi s-nya dihapus. Ya, begini. Jadi du heißt, engkau bernama. Misalnya engkau bernama Peter, du heißt Peter. Oke. Yang berikutnya lagi, sabar saya tulis artinya dulu ya. Yang ini tadi artinya bekerja. Sabar ya. Bekerja ini menemukan, yang ini artinya bernama. Oke. RCS bagaimana? Kata kerjanya itu heißen ditambah T di belakang, jadi tetap seperti biasa ya. Oke, jadi yang lain semuanya tetap seperti biasa, hanya untuk du ini saja yang S-nya dihapuskan. Ya, tinggal heißt. Ini dibaca heißt juga, S-nya tidak ada. Oke. Yang lain itu sama. Oke. Sie heißt, dia bernama, tambah T. Sie heißt S. Bagaimana? S juga sama. S heißt, dia bernama. Oke, es heißt. Kami bernama. Wir heißen. Oke. Kalian bernama. Ihr heißt. Tambah T di belakang ya, T ini. T yang ini ya. Lalu si dan si sama seperti biasa ditulis. Sie heißen. Sie heißen. Demikian pun yang di sini akhirannya en, sie heißen. So, demikian. Jadi untuk kata kerja heißen, bernama ini karena di belakangnya itu ada dua huruf ini, sz, maka untuk du yang harusnya berakhir st, s-nya dihapuskan, tinggal t saja, ditulis seperti ini. Heißt. Oke, demikian. Nah, sekarang setelah kalian mengikuti ini, sabar, masih ada satu lagi yang saya tambahkan. Ini kata kerja duduk. Duduk itu bahasa Jermannya sitzen. Akhiran en, perhatikan di belakang. Sitzen. Kalau kalian mau mengatakan saya duduk, kita hapuskan en ini, aturannya hapuskan en tambah e ya. E ini ya. Jadi ich sitze. Saya duduk, ich
sitze. Nah, sekarang, kalau du, engkau yang duduk, bagaimana caranya? Aturannya begini, kata kerjanya sitzen, duduk, sitzen. Aturannya tambah st, jadi en-nya dihapuskan. Kita tambah st di belakang ya. Tambah s dan t. Du sitz. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 huruf itu, huruf mati, du sitz. Nah, kalau yang seperti ini, akhiran set, kalau setelah en dihapus tinggal huruf z, maka s yang ini dihapuskan, tidak perlu. Oke? Jadi menjadi begini. Du sitz. Jangan tambah lagi st ya, tambah t saja di belakang. Sedangkan yang lain, yang ke bawah ini aturannya sama seperti yang ini. Hanya du saja yang berubah S-nya dihilangkan. Oke. Jadi dia laki-laki duduk, tambah apa di belakang? Tambah T. Sitzt. Ini cara bacanya sitzt. Oke. Dia perempuan duduk. Si sitzt. Dia yang netral duduk. Si sitzt. Kami duduk. Wir sitzen. Oke, wir sitzen. Kalian duduk. Bagaimana kalau kalian duduk? Apa yang terjadi? Tambah T saja. Seperti aturannya. Kalian duduk. Ihr sitzt. Anda duduk. Si akhirannya apa? En. Si sitzen. Mereka duduk. Akhirannya apa? En. Si sitzen. Oke, jadi perhatikan. Kalau setelah en dari kata kerja itu dihapuskan, tinggal huruf SY dan tinggal huruf Z, maka untuk du ini, S-nya ini ditiadakan, cukup taruh T saja. Tambah T, ditambah T. Oke? So, demikian. Nah, sekarang kita membuat beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Jerman setelah kalian menguasai penggunaan kata kerja dengan akhiran ini setelah en-nya dihapuskan dan dengan pengecualian yang saya sampaikan ini. Sekarang kita buat beberapa latihan yang kalian harus kerjakan dan kalian kirimkan kepada saya. Latihan. Oke. Nah, sekarang saya latihan. Latihan itu dalam bahasa Jerman itu disebut ini. Ini cara bacanya Übung. Übung. Ada umlaut titik 2 di atas. Übung itu artinya latihan. Oke. Nah, sekarang kita buat latihan. Latihannya adalah kalian membuat kalimat-kalimat untuk memperkenalkan dirimu dan orang lain. Memperkenalkan dirimu dan orang lain. Kita menggunakan kata kerja sein. Masih ingat kata kerja sein ya? Kata kerja sein ini seperti to be dalam bahasa Inggris. Kata kerja sein itu yang terdiri dari bin, ist, sind, seid. Masih ingat pasangannya? Pasangan yang kemarin itu? Masih ingat ya? Ich bin, du bist, dan seterusnya ya. Masih itu. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Nah, itu dihafalkan betul, dikuasai. Itu namanya, kata kerjanya namanya sein. Oke. Kita menggunakan kata kerja sein. Ini bisa diterjemahkan dengan adalah kita menggunakan kata kerja kommen. Kommen itu artinya datang. Bisa juga artinya berasal. Kita menggunakan kata kerja wohnen, itu artinya tinggal. Kita menggunakan kata kerja arbeiten, tadi di atas artinya bekerja. Oke? Ya, cukup yang ini. Cara buat kalimatnya, perhatikan saya. Kalian memperkenalkan nama. Nama dulu ya. Nama. Kita menggunakan untuk memperkenalkan nama, kita menggunakan kata kerja sein sesuai dengan pasangannya masing-masing. Misalnya kalian mau mengatakan,
Saya adalah Peter. Ich, pasangan dari ich apa? Bin. Ini bin. Ich bin Peter. Peter nama orang, P-nya ditulis huruf besar, di belakang ditaruh titik. Oke. Ich bin Peter. Saya adalah Peter. Ini perkenalkan nama ya. Kalau kalian ingin memperkenalkan asal, saya berasal dari Kodi misalnya, atau saya datang dari Kodi, maka kalian tulis begini. Ich, oke, saya, kata datang atau berasal itu komen. Saya datang atau saya berasal. Ich itu pakai akhiran apa kata tadi? Pakai akhiran E, en-nya dihapus ya. Ich komme, ya. Ich komme. Sekarang ada kata dari. Dari itu bahasa Jermannya aus. Kodi. Kodi itu nama tempat, huruf besar, titik di belakang. Lalu saya tambahkan di sini kata aus itu artinya dari, lalu in artinya di tempat ya. Ich komme aus Kodi. Perhatikan sini. Ulang. Ich bin Peter. Saya adalah Peter. Saya datang dari Kodi. Ich komme aus. Saya berasal dari Kodi. Oke. Wohnen. Sekarang kita wohnen itu artinya tinggal. Ini wohnen ya. Saya tinggal di Waingapu. Ich pakai kata kerja tinggal. Ich. Kalau ich akhirnya apa tadi? Akhirnya E. Ich wohne di itu in Waingapu. Oke. Ich wohne in Waingapu. Saya tinggal di Waingapu. Oke. Waingapu, W huruf besar, pakai titik di belakang. Lalu arbeiten itu bekerja. Saya bekerja di Wara, misalnya begitu ya. Ich bekerja itu arbeiten. Ich arbeiten, tapi karena ich itu pakai akhiran E, maka ini dihapus. Ich arbeite di apa tadi? Di yang ini. In Wara. Wara itu nama tempat, W huruf besar titik. So, perhatikan cara kalian memperkenalkan diri. Untuk memperkenalkan nama, kita menggunakan kata kerja sein. Kata kerja sein itu sudah pernah saya ajarkan ke lalu. Bentuknya seperti ini. Bin, bist, ist, sind, seid. Ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Oke, itu namanya kata kerja sein. Ditambah dengan kata-kata kerja. Kommen artinya datang atau berasal. Wohnen artinya tinggal. Arbeiten artinya bekerja. Lalu ada keterangan kata depan. Aus artinya dari. In artinya di. Contoh dalam kalimat. Kalian ingin memperkenalkan dirimu. Saya adalah Peter. Ich bin Peter. Saya berasal dari Kodi atau saya datang dari Kodi. Ich komme aus Kodi. Oke, komme, tahu kenapa komme ya? Ich akhiran E. Tinggalnya di mana? Tinggal di Waingapu. Ich wohne in Waingapu. Bekerja di mana? Di Wara. Ich arbeite in Wara. Oke? Nah, dengan memperhatikan contoh ini, kalian sekarang membuat kalimat-kalimat latihan dengan subjek berikut ini ya. Kalian membuat yang pertama, subjeknya itu engkau, oke? Engkau adalah, begitu ya. Engkau, lalu orangnya, namanya itu, yang namanya Tina, oke? Orangnya namanya Tina. Asalnya dari Flores. Oke. Tinggalnya di
tinggal di Waikabubak. Oke. Bekerjanya di mana? Bekerjanya di Prailiu. Oke, ini. Sekali lagi, kalian perkenalkan seorang yang bernama, pakai engkau ya. Engkau adalah Tina, engkau berasal dari Flores, engkau tinggal di Waikabubak, engkau bekerja di Prailiu. Oke. Nomor 2, kalian perkenalkan seorang laki-laki. Dia ya, dia laki-laki, namanya itu namanya Paul. Oke. Asalnya dari Paul asal dari Timor. Oke. Tinggal di Kodi. Oke. Lalu Paul bekerja di mana? Paul itu bekerjanya di Waitabula. Waitabula. Oke, perhatikan nama-nama tempat, tulis huruf besar semua ya. Yang berikut, kalian memperkenalkan dia itu seorang perempuan, namanya Lisa. Lisa itu asalnya dari mana ya? Lisa itu asal dari Bali. Orang Bali Lisanya. Lisa berasal dari Bali, tinggalnya di mana? Tinggalnya di Melolo. Bekerja di Kodi. Orang Bali kerja di Kodi. Oke. So, nomor 4. Kalian memperkenalkan Anda, oke. Anda adalah, begitu ya. Anda itu namanya itu Pak. Oke, masih ingat kemarin Pak ya? Pak Anton. Oke. Pak Anton itu asalnya dari Jawa. Pak Anton itu asalnya tinggalnya di mana? Tinggalnya di Waitabula. Bekerjanya di mana Pak Anton? Bekerja di salah satu tempat dekat sini di Ngalu. Ada Ngalu itu tempat di ujung timur Sumba sana ya, dekat di Ngalu. Nomor 5. Satu lagi. Kalian memperkenalkan saya ya. Saya adalah, begitu ya. Saya, kalian tulis nama kamu masing-masing. Nama masing-masing, oke. Lalu kalian asal dari mana? Masing-masing, kamu punya asal dari mana? Orang tua dari mana? Oke. Kemudian tinggalnya di mana? Oke. Tinggal masing-masing tempat tinggal sekarang maksudnya ya. Oke, kalian kan belum bekerja, tapi sebagai siswa. Jadi, lalu perkenalkan bahwa kalian adalah siswa, begitu ya. Siswa atau siswi. Saya, begini caranya. Saya adalah, sebut nama masing-masing.
Lalu saya berasal dari mana? Sebut asal kalian, orang tua dari mana. Saya tinggal di mana? Dia ngapu di sini. Lalu saya adalah siswa atau saya adalah siswi. Siswa atau siswi masih ingat kemarin ya? Kata kerjanya apa? Kata bendanya apa? Siswa atau siswi masih ingat? Siswa itu Schüler. Schüler, ya, ini. Sedangkan siswi itu, Schülerin. Oke. Nah, demikian. Kalian buat seperti contoh yang saya buat di atas untuk memperkenalkan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Contohnya yang ini ya. Ich bin Peter, ich komme aus Kodi, ich wohne in Wengapu, ich arbeite in Wara. Oke. Lalu perkenalkan engkau. Engkau adalah Tina, engkau berasal dari Flores, engkau tinggal di Wekebubak, engkau bekerja di Prailiu. Perkenalkan dia laki-laki. Dia adalah Paul, dia berasal dari Timor, dia tinggal di Kodi, dan dia bekerja di Waitabula. Perkenalkan dia seorang perempuan. Dia adalah Lisa, dia berasal dari Bali, dia tinggal di Melolo, dan dia bekerja di Kodi. Kalian perkenalkan Anda. Anda adalah Pak Anton, Anda berasal dari Jawa, Anda tinggal di Waitabula, dan Anda bekerja di Ngalu. Perkenalkan dirimu masing-masing. Saya adalah, sebut namamu. Saya berasal dari mana? Tanya, kalian punya orang tua berasal dari mana? Lalu, saya tinggal di mana? Di mana rumah kamu sekarang? Dan saya adalah, bukan saya bekerja, tapi saya adalah, kalau kalian laki-laki, siswa, Schüler. Kalau kalian perempuan, saya adalah siswi, Schülerin. Demikian yang perlu kalian kerjakan, dan kalau sudah selesai dikerjakan, dikirim kepada saya lewat GCR supaya saya periksa dan saya kembalikan. Demikian pelajaran untuk pagi ini. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat bekerja sampai jam pelajaran ini selesai 3 jam pertama. Terima kasih atas perhatiannya.